Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas permasalahan tentang torsi dan perhitungannya. Adapun kenapa tidak kita harus melakukan perhitungan torsi di elemen mesin, kita sudah ketahui bahwa kita harus mengetahui torsi ini dalam kaitannya dari elemen-elemen mesin tersebut. Ya. Nah, sekarang apa itu torsi? Torsi adalah ukuran kekuatan gaya yang dapat menyebabkan objek berputar sekitar sumbu. Sama seperti gaya yang menyebabkan suatu objek berakselerasi dalam kinematika linier atau gerak lurus. Torsi inilah yang menyebabkan suatu objek memperoleh percepatan sudut. Torsi adalah besaran vektor arah vektor torsi tergantung pada arah gaya pada sumbunya, ya. Seandainya kita membuka pintu, ya seperti pada gambar satu ini, membuka pintu dengan torsi maksimum, ya, di mana momen arm atau lengan dan diberi gaya force itu akan bergerak, ya, motion. Baiklah, kita lanjutkan, ya. Torsi dapat berupa statis atau dinamis. Ya, torsi statis adalah torsi yang tidak menghasilkan percepatan sudut. Seorang mendorong pintu yang tertutup menerapkan torsi statis ke pintu karena pintu tidak berputar pada engselnya. Ya, meskipun ada gaya yang diterapkan, seseorang mengayuh sepeda dengan kecepatan konstan juga menerapkan torsi statis karena tidak berakselerasi. Sementara poros penggerak suatu mobil balap yang berakselerasi dari garis start membawa torsi dinamis karena harus menghasilkan percepatan sudut pada roda karena mobil sedang melaju pada sepanjang lintasan. Jadi ini terminologi yang digunakan untuk menjelaskan torsi, ya. Kadangkala seorang insinyur, ya, kita menggunakan istilah momen atau momen gaya dapat saling tertukar dengan torsi ini, ya. Di mana nanti lengan itu adalah jari-jari, di mana torsi gaya bertindak, ya, atau kita berikan gaya. Nah, perhitungan torsi bagaimana? Ya, ini rumusnya tau sama dengan F kali R sin theta. Ya, di mana R adalah sepanjang lengan momennya dan theta adalah sudut antara besar gaya dan lengan momen. Dalam kasus pintu yang ditunjukkan pada gambar satu, ya, gambar satu tadi, gaya berada pada sudut 90 derajat terhadap lengan sehingga torsinya nilai sinusnya menjadi 1, ya, maka di situ torsi adalah F kali R. Pada arah torsi ditemukan oleh konvensi menggunakan aturan tangan, arah vektor torsi ditentukan dengan aturan tangan kanan, ya. Jadi kalau seandainya jari kita melengkung, di situ ada titik yang menunjukkan ibu jari, ya, seperti ditunjukkan pada gambar 2, ya. Arah vektor torsi ditemukan dengan aturan tangan kanan, ya. Nah, satuannya itu biasanya kalau satuan SI itu Newton meter, tapi kalau Inggris itu foot pound, tapi sering sekali kita bingung, ya. Nanti dalam perhitungan kita gunakan satuan internasional atau SI dengan Newton meter. Jadi bagaimana mengukur torsi statis dalam sistem yang tidak populer biasanya cukup mudah, ya. Kita lakukan pengukuran, ya. Mengukur torsi dalam sistem berputar ini yang agak sulit, ya. Makanya nanti di lanjutannya kita ada analisa kinematika dan dinamika, ya. Nah, maka itu biasanya dimisalkan nantinya lengan link-linknya itu suatu sistem yang bergerak untuk kondisi dinamis, ya. Nah, peran apa yang dimainkan dalam torsi kinematika rotasi, ya. Nah, ini kalau seandainya ada hukum kedua Newton itu F kali A, maka torsi itu inersia dikalikan A. Ya, percepatan sudut A itu percepatan sudut, sedangkan I adalah inersia rotasi. Semakin besar inersianya, semakin sulit untuk sebuah objek memperoleh
kecepatan sudut. Oleh itu kita sajikan di ini inersia rotasi ini. Ya, konsep keseimbangan rotasi ya, nanti kita tahu bahwa hukum pertama Newton itu mengatur ya, kalau benda itu harus keadaan seimbang, maka kita bisa melakukan perhitungan. Ya, suatu benda yang tidak berputar tetap tidak akan berputar kecuali ditindakin oleh torsi eksternal. Demikian pula objek berputar pada kecepatan sudut konstan tetap berputar kecuali ditindaki oleh torsi eksternal. Jadi konsep keseimbangan rotasi ini sangat berguna dalam masalah yang melibatkan beberapa torsi yang bekerja pada objek yang dapat diputar. Dalam hal ini torsi bersih atau net torsion adalah sangat penting. Jika torsi bersih pada objek yang dapat berputar adalah 0, maka akan berada dalam keseimbangan rotasi dan tidak mampu memperoleh kecepatan sudut. Ya, nah ini contoh aplikasinya pada kunci pas. Ya, baiklah, saya akan mencoba menghidup ya pergerakan ya, ada gaya yang diberikan pada momen ya. Nah, ini bisa digerakkan ya, titik porosnya itu pada baut. Nah, pada baut, kemudian mur kita putar ya. Nah, ini titik gayanya, kita berikan gayanya. Apa yang terjadi di sini? Itu ada R, jaraknya antara titik pusat dengan gaya yang diberikan. Nah, gayanya itu kita ketahui ya, arahnya ke atas. Arahnya ke atas ya. Arahnya ke atas atau istilah lain berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Itu gaya yang bekerja. Nah, di sini jadinya kita lihat F dengan R-nya. Ya, itu ada sudutnya. Ada sudut yang diberikan ya, sudutnya diberikan. Jadi panjang lengannya itu L ya, lengannya. Nah, ini lengannya kita berikan, jadinya ada sudut yang diberikan, lengannya ya, arahnya jadinya tegak lurus. Nah, ini A dengan B, O, B, O, A. O, A itu R. AB itu adalah F. L itu adalah torsi, maka sin 180 derajat dikurang dengan theta itu sama dengan OB per OA sama dengan L R sin 180 dikurang theta. Sin 180 kurang theta sama dengan sin theta. Maka L sama dengan R sin theta. Ya, sin theta. Nah, maka di sini tau sama dengan L kali F dan tau sama dengan R F kali sin theta ya. Nah, kalau dilihat animasi lagi, kalau seandainya kita berikan gaya pada kunci pas, maka itu bautnya bisa naik ke atas atau membuka ya, membuka. Tapi kalau searah jarum jam itu nantinya menutup, torsinya positif kalau kita membuka, sedangkan ke bawah itu torsinya negatif ya, dia akan turun ke bawah, maka torsinya negatif ya. Itu animasi yang bisa diberikan ya, bisa kita lihat itu perbedaannya torsi negatif dan torsi negatif positif ya. Berikutnya ini ada contoh sekeping cakram mendapatkan gaya seperti yang terlihat pada gambar. Ya, tentukan besar dan arah torsi ya. Itu R-nya 20, kemudian sudut gayanya adalah 100, R-nya 20 cm, kita jadikan meter 0,2 meter ya. Nah, di sini kita bisa lihat itu R-nya 20, 40 dan 50 derajat ya. Maka theta itu adalah 150 besarannya ya, 90 ditambah 40 tambah 20 derajat.
Besar torsinya ya bisa kita hitung adalah 10 Newton meter ya. Jadi inilah yang kita gunakan dan arahnya itu positif ya, arahnya positif. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat dan juga eh, jangan lupa di subscribe dan like serta di share. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Selamat menikmati video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.